membawa para korban yang baru saja terjadi gempuran dari jet-jet tempur Israel. Senin pukul 4 pagi waktu Dan, setempat, untuk kondisi Rumah saat Sakit ini memang Indonesia di sangat Gaza mencekam, di mana sibuk melayani petugas korban sendiri serangan Israel. sudah menangani Ambulans saat ini sedang lebih sibuk dari membawa 400 para korban. luka-luka dan Kondisi pagi lebih hari dari sangat 60 mencekam di korban Gaza. syahid meninggal. Sejak Senin subuh, Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah menangani 400 korban yang terluka dan 60 orang meninggal karena serangan bom militer Israel. Sementara 700 orang warga Israel meninggal akibat serangan dari kelompok Hamas. Akibat serangan Israel dan Hamas di jalur Gaza, total korban dari kedua belah pihak mencapai 1.100 jiwa. Ambulans sedang sibuk membawa para korban yang baru saja terjadi. Rilis resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejauh ini terkait situasi di Gaza antara lain hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Aman, KBRI Kairo, dan KBRI Lebanon terus memantau situasi terakhir WNI dan berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di Gaza. Dalam catatan KBRI, jumlah WNI yang berdomisili di wilayah Gaza sebanyak 13 orang. Hotline KBRI aman di 96 277 915 0407. Soal saling serang Israel dan Hamas di jalur Gaza, kita terhubung dengan Ari Afriansyah, dosen hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Menurut perspektif Anda, apa sebenarnya yang menjadi pemicu serangan baik dari Hamas dan juga Israel, Pak Ari? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Palestina dan juga Israel ini memang masih dalam kondisi perang ya. Artinya meskipun sebelumnya kita tidak mendengar adanya saling serang, tapi sesungguhnya ketika sejak dulu ya memang keadaan antara Israel dengan Palestina ini dalam keadaan perang ya. Jadi perang itu kan terkadang ada intensitasnya tinggi, kadang intensitasnya rendah begitu ya. Nah, kali ini memang terlihat sangat jelas ketika apa namanya kelompok dari Hamas dalam hal ini mungkin kita menganggapnya negara Palestina itu melakukan serangan kepada Israel begitu. Saya juga tidak mengerti apa yang menjadi apa namanya tujuan atau alasan kenapa Hamas tiba-tiba melancarkan serangan yang cukup besar terhadap Israel. Namun demikian, seperti yang terlihat kemudian ada tindakan balasan dari Israel yang memang ini kemudian diberikan apa namanya sesuai dengan hukum internasional melakukan tindakan balasan dalam perang. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah kemudian tindakan balasan dari Israel ini itu proporsional atau tidak, diskriminatif atau tidak. Nah ini yang perlu dilihat oleh semua pihak supaya tidak saling melanggar hukum perang dalam hukum internasional. Demikian, Mbak. Tapi kalau dilihat dari catatan konflik dari kedua belah pihak ini, Anda melihatnya sejauh mana nih? Ya, seperti yang saya sampaikan, memang keadaan atau situasi perang di antara Israel dengan Palestina ini masih tetap berlangsung dalam artian konsep perdamaian dua negara saling berdampingan ini masih tetap diusahakan. Sehingga ketika kita berniat atau kita mengharapkan adanya perdamaian di antara keduanya, ya kita akan sangat menjadi pesimis begitu ya ketika serangan ini terjadi. Saya juga pribadi kaget begitu ketika Palestina atau Hamas melancarkan serangan kepada Israel, Mbak. Pak Ari, kalau pemerintah kita sejauh ini bagaimana baiknya untuk memantau kondisi WNI khususnya yang ada di Gaza dalam eskalasi serangan? Ya, adalah tugas buat pemerintah Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan untuk melindungi warga negaranya dimanapun, termasuk dalam hal ini di wilayah Palestina ataupun di wilayah Israel. Kita tentu mungkin akan
sedikit terbatas bagi apabila ada warga negara Indonesia yang ada di Israel. Karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan saya rasa pemerintah Indonesia akan selalu berkoordinasi apalagi kita sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina. Semoga tidak ada warga negara Indonesia yang harus menjadi korban dalam situasi seperti ini, Mbak. Pak Ari, ini kan kalau tadi kita lihat informasi bahwa pagi tadi Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini sudah mulai ramai untuk membantu para korban. Apakah Indonesia saat ini harus lebih memberikan peran besar untuk memberikan bantuan lebih besar lagi? Ya, sebagai negara sahabat dari Palestina, saya rasa sudah merupakan konsekuensi ya kita sebagai negara sahabat Palestina untuk memberikan bantuan kepada negara sahabat kita yang sedang mengalami peperangan seperti ini. Tapi kemudian ya tadi menjadi prioritas adalah keberadaan dari warga negara Indonesia supaya tidak menjadi korban. Dan Indonesia sudah merupakan kebijakan luar negerinya, sekali lagi mengakui Palestina sebagai negara, dan kalau memang kita mendukung perjuangan Palestina, pasti Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina semaksimal mungkin untuk paling tidak mempertahankan negaranya sebagai negara yang berdaulat. Oke, Pak Ari, kalau Anda melihatnya dari eskalasi saling serang ini akan bertambah lebih besarkah, lebih masifkah, atau seperti apa ini, Pak Ari? Mengingat kemampuan Palestina, Mbak, dibandingkan dengan kemampuan Israel, ya saya rasa ini pendapat pribadi ya. Artinya saya rasa konflik ini, maksudnya saling serang ini akan berlangsung sebentar karena kemampuan Palestina sangat-sangat di bawah jauh Israel. Seperti yang diberitakan, korban dari Palestina sudah ribuan. Sedang kalau misalnya kalau kita hitung korban dari Israel mungkin tidak sampai ribuan. Nah ini yang kemudian sangat mengkhawatirkan dari sisi konflik ini karena kekuatan yang sangat-sangat tidak seimbang antara Israel dengan Palestina. Pak Ari, jika memang betul nantinya Uni Eropa dan juga Amerika akan berpihak kepada memberikan bantuan kepada Israel, lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Karena kita tahu Indonesia sikapnya adalah jelas untuk membela Palestina. Ya, saya rasa ini sudah dimengerti oleh pihak manapun yang notabene berseberangan memiliki kebijakan luar negeri terhadap Israel dan Palestina ini. Dan saya rasa hal tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa ya tadi Amerika juga memiliki kebijakan untuk mendukung Israel dalam hal ini. Dan saya rasa perlu kita juga perhatikan bahwa tidak ada yang menginginkan peperangan yang memakan korban jiwa. Saya rasa negara lain juga menginginkan penghentian dari konflik yang sedang berlangsung ini. Baik, terima kasih Pak Ari Afriansyah, dosen hukum internasional Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.